5. Kanal mengupas ragam isu internasional dari konflik global, ekonomi, dan sosial. Rusia berhasil menghadirkan dua senjata penegah, penangkal, atau kekuatan deteren skala global, rudal jelajah Burevestnik dan kapal selam nirawak Poseidon. Kedua produk militer ini bertenaga nuklir dan bisa dipersenjatai rudal berhulu ledak bom atom. Saat tes tembak terakhir pada 21 Oktober 2025, kapal mata-mata NATO menyaksikan langsung peluncuran Burevestnik dari jarak cukup dekat. Tetapi, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan agar kapal mata-mata itu dibiarkan saja memantau. Biarkan mereka melihatnya, kata Vladimir Putin mengungkapkan situasi saat tes tembak Burevestnik. Ia memerintahkan militernya dan pengembang Burevestnik tidak bergerak. Kesempatan itu pada akhirnya digunakan para pakar militer asing untuk mengamati dan memverifikasi kemampuan rudal jelajah Burevestnik. Pembiaran sengaja itu secara gamblang menunjukkan keyakinan Putin, Rusia telah melampaui kekuatan nuklir lainnya. Penguasaan teknologi nuklir mereka untuk sumber pendorong mesin turbojet Burevestnik diyakini sulit dikejar dalam tempo cepat. Uji tembak rudal Burevestnik menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rudal itu menempuh jarak lebih dari 14.000 km dan mengudara selama sekitar 15 jam. Saya rasa pakar militer asing juga dapat memverifikasi hal ini karena sebuah kapal pengintai NATO terus-menerus berada di area tersebut selama uji coba Burevestnik pada 21 Oktober 2025. Kami tidak mengganggu operasinya, biarkan mereka melihatnya, kata Putin pada awal November 2025 lalu. Pemimpin Rusia itu menekankan Moskow tidak mengancam siapapun dan uji coba tersebut merupakan bagian dari pekerjaan yang telah diumumkan sejak lama, yang seharusnya tidak mengejutkan. Dalam beberapa minggu terakhir, Rusia juga telah menguji Poseidon, sebuah pesawat tanpa awak bertenaga nuklir berbentuk torpedo. Rusia juga meluncurkan kapal selam nuklir baru, Khabarovsk, yang dirancang khusus untuk membawa pesawat tanpa awak tersebut. Putin meyakini penambahan terbaru persenjataan nuklir Rusia, rudal jelajah Burevestnik dan drone bawah air Poseidon akan memastikan negara itu memiliki keseimbangan strategis sepanjang abad ke-21. Pemimpin Rusia tersebut menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah upacara pemberian penghargaan kepada mereka yang bekerja dalam pengembangan persenjataan mutakhir baru tersebut. Rudal bertenaga nuklir Burevestnik telah menunjukkan jangkauan yang tak tertandingi, sementara drone Poseidon memiliki kecepatan beberapa kali lipat lebih cepat daripada yang dapat dicapai oleh kapal permukaan modern manapun. Hasil yang telah Anda capai tanpa berlebihan memiliki makna historis bagi rakyat kami. Ini menjamin keamanan dan keseimbangan strategis selama beberapa dekade mendatang, bisa dikatakan untuk seluruh abad ke-21, ujar Putin. Teknologi yang dikembangkan selama pengerjaan sistem persenjataan baru ini memiliki potensi besar untuk aplikasi sipil. Khususnya, teknologi unit daya nuklir kompak berpotensi digunakan dalam pembuatan pembangkit listrik untuk aktif dan eksplorasi ruang angkasa dalam dan dekat. Mengenai mesin turbojet Burevestnik, Vladimir Putin mengungkapkan reaktor ultramininya dapat beroperasi penuh dalam hitungan menit. Presiden Rusia memuji para insinyur di balik pencapaian hebat ini. Menurutnya, reaktor rudal ini sebanding dengan reaktor kapal selam bertenaga nuklir dalam hal output, tetapi 1000 kali lebih kecil. Namun yang terpenting adalah reaktor biasa membutuhkan waktu berjam-jam, berhari-hari atau berminggu-minggu untuk beroperasi. Sedangkan reaktor nuklir ini dapat diluncurkan dalam hitungan menit, bahkan detik. Penemuan yang dihasilkan selama pembangunan pembangkit listrik unik ini akan diterapkan dalam kehidupan sipil, misalnya dalam pembangunan infrastruktur energi di Arctic. Sementara itu, komponen elektronik terlindung radiasi yang dikembangkan untuk Burevestnik telah digunakan dalam misi luar angkasa dan akan dimanfaatkan dalam program eksplorasi bulan oleh Rusia. Tentang Poseidon, sebuah torpedo nuklir canggih yang diyakini menggunakan teknologi yang sama dengan Burevestnik untuk propulsinya, Putin juga mengungkapkan kehebatan teknologinya.
Untuk pertama kalinya kami tidak hanya menghasilkan peluncuran kapal selam menggunakan mesin pendorong, tetapi juga menghidupkan unit tenaga nuklirnya yang menyediakan energi bagi wahana tersebut untuk jangka waktu tertentu. Ini adalah kesuksesan yang luar biasa, kata Putin. Putin menambahkan, reaktor Poseidon diminiaturisasi hingga tingkat yang lebih rendah dibandingkan reaktor Burevestnik, yaitu sekitar 100 kali lebih kecil daripada reaktor kapal selam biasa. Rusia secara resmi belum merilis detail tentang teknologi di balik kedua reaktor tersebut. Beberapa pakar pertahanan menduga teknologi tersebut berasal dari penelitian kapal selam nuklir Rusia. Di mata Errol Rasmussen, seorang veteran kolonel Angkatan Darat Amerika dan analis militer berpengalaman, Burevestnik dan Poseidon adalah senjata yang sangat menarik. Burevestnik dan Poseidon adalah senjata yang sangat menarik. Pada dasarnya, dirancang untuk tujuan defensif, ujar Rasmussen dalam sebuah media. Ia menggambarkan pasangan sistem strategis skenario kiamat nuklir tersebut sebagai kemampuan serangan balik baru yang efektif, menekankan mesin nuklir miniaturisasi dari sistem kembar tersebut sebagai kemampuan utama yang menonjol. Rasmussen mencatat tenaga nuklir pada dasarnya berarti jangkauan dan kemampuan jelajah tanpa batas. Senjata-senjata tersebut secara fundamental meningkatkan penangkalan nuklir Rusia. Ada beberapa jenderal gila di luar sana yang berpikir mereka bisa menang, melakukan serangan pendahuluan, dan memenangkan perang nuklir yang pada dasarnya gila, kenang Rasmussen, merujuk ide-ide di kalangan militer Amerika. Burevestnik dan Poseidon, menurut Rasmussen, dirancang untuk meniadakannya. Dengan sistem seperti Poseidon, Anda tidak perlu menyerang apapun. Anda bisa meledakkannya, mungkin membanjiri dan meluluh lantakkan seluruh kepulauan Inggris atau seluruh pantai timur Amerika Serikat. Jadi, dampaknya bisa lebih dahsyat. Seperti yang saya katakan, saya tidak memandang Rusia menggunakannya sebagai senjata tipe ofensif murni. Saya memandangnya lebih sebagai senjata defensif dan sebagai kemampuan tipe serangan balik. Tetapi itu benar-benar meningkatkan kemampuan untuk melawan tindakan ofensif musuh terhadap Rusia, kata Rasmussen. Merespon perkembangan terkini dan capaian militer Rusia ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung memerintahkan Pentagon melanjutkan uji coba senjata nuklir mereka. Tes atom Amerika dihentikan sejak tahun 90-an sebagai langkah lanjut atas prosedur baru yang memerlukan persetujuan Kongres untuk proyek itu. Beberapa waktu lalu, Pentagon menjajal rudal tembak jarak jauh Minuteman II dan Trident III. Keduanya tanpa dibekali hulu ledak konvensional maupun nuklir. Realitas ini memperlihatkan era baru perlombaan senjata pemusnah massal oleh dua kekuatan militer dunia kembali berlanjut. Situasinya bertambah menarik, mengingat Korea Utara dan Iran juga memiliki kapabilitas untuk turut serta dalam perlombaan ini. Belum lagi Pakistan dan India, dua negara bermusuhan yang juga menguasai teknologi roket dan bom nuklir. Sementara Israel, kekuatan super di Timur Tengah, diam-diam juga mengoleksi senjata nuklir dan menyimpan rudal balistik Jericho. Kecuali yang pernah dilakukan Amerika Serikat saat membom Nagasaki dan Hiroshima, senjata nuklir belum pernah digunakan kekuatan manapun di dunia dalam situasi konflik. Kebanyakan negara-negara nuklir memanfaatkan senjata pemusnah massal itu sebagai kekuatan penangkal terhadap musuh dan kekuatan asing yang bermaksud mempersekusi mereka. Tribuners, Rusia bagaimanapun juga terlepas dari kekurangan di sana-sini telah membuat capaian yang melampaui kemampuan kawan maupun lawannya. Burevestnik, Oresnik, Poseidon, Khabarovsk adalah bagian triad nuklir Rusia yang sudah pasti akan mengerem kekuatan manapun yang ingin menggempur negara itu. Kekuatan negara-negara Eropa sudah tidak bisa dibandingkan lagi dengan militer Rusia, sekalipun semuanya digabung, tapi tanpa Amerika Serikat. Secara geopolitik, posisi Rusia saat ini baik di peta Eropa maupun dunia sangat kuat. Kepemimpinannya menarik negara-negara Global South dan tentu saja penting bagi BRICS. Jadi dengan kata lain,
keputusan Vladimir Putin membiarkan mata-mata musuh mengamati peluncuran rudal Burevestnik adalah langkah taktis. Putin hendak pamer, sekaligus memberitahu siapapun di dunia, jangan pernah sekali-sekali mengancam atau bahkan menyerang Rusia. Moskow bisa menjangkau sudut manapun di planet ini sangat cepat dan mematikan.